Oke, thank you Bapak-bapak. Siap. Ya, Pak. Nah, untuk memulai malam ini kita coba lihat satu video ya. Sebentar, ini saya share dengan audionya ya. Ini film tentang Dietrich Bonhoeffer. Adegan waktu dia terakhir mau digantung ya. Tapi ini interpretasi film ya, karena ya kejadian sebenarnya kan tidak didokumentasi ya. Kita coba lihat ya supaya bapak-bapak punya gambaran bayangan terhadap Dietrich Bonhoeffer itu seperti apa ya. It was courage that brought us here. Prisoner stripped. You tremble, Pastor. Afraid? I'm cold. So, this is the end. No. Give unto thy servants that peace which the world cannot give. It was courage that brought us here. Ya, jadi itu tadi ya cuplikan dari film tentang Dietrich Bonhoeffer. Dia itu pendeta yang sangat brilian ya. Saya pilihkan chapter dari biografernya ini Slingersippen. Bonhoeffer itu kalau kita lihat ini di bukunya, hidupnya 1906 sampai 1945 ya. Jadi matinya masih sangat muda ya, 39 tahun. Dan Bonhoeffer ini sangat brilian ya. Dia umur 21 tahun udah punya doktor di bidang teologi. Dan dia orang Jerman asli ya, bukan orang Yahudi. Jadi buat dia sebenarnya nggak ada untungnya ya. Berjuang untuk orang Yahudi, dia bisa tutup mata aja ya, orang Yahudi itu dibantai Hitler gitu aja ya. Dan dia sebenarnya juga di masa-masa Hitler ini dia sempat ke Amerika. Jadi kalau dia nggak mau pulang ya, sebenarnya ya juga nggak apa-apa gitu ya. Toh memang waktu zaman Nazi itu banyak juga akademisi yang akhirnya melarikan diri keluar dari Jerman ya, terutama yang Yahudi untuk bertahan hidup ya. Nah, Bonhoeffer ini orang Jerman
Jadi dia nggak usah lari sebenarnya. Tapi dia tuh berpikir ya, hati nuraninya itu mengganggu dia ya. Kalau Jerman di dalam situasi yang semacam itu dan dia tidak pulang begitu ya, dan tidak berkontribusi untuk negaranya dan untuk gereja begitu ya, dia diganggu ya hati nuraninya begitu ya, sehingga dia akhirnya memutuskan diri pulang dan ikut di dalam pergerakan itu ya, dan akhirnya ya digantung itu tadi ya. Dan hampir di dalam masa Bonhoeffer ini ya, seluruh gereja Jerman itu memihak Hitler ya. Memang diinfiltrasi oleh Hitler ya, terus jadinya memihak Hitler. Sehingga Bonhoeffer tuh ngomong kemana-mana tuh nggak didengarkan ya oleh gereja-gereja yang memang merasa bahwa Hitler ini pemimpin Jerman yang baik begitu ya. Sehingga akhirnya Bonhoeffer itu memutuskan untuk ikut gerakan bawah tanah ya bersama tentara-tentara Secret Service-nya Jerman yang juga ingin menumbangkan Hitler, begitu ya. Nah, tetapi di dalam perjalanannya itu akhirnya dia tertangkap, masuk penjara ya, dan saudara laki-lakinya dia juga Klaus Bonhoeffer ikut ditangkap juga dan akhirnya dieksekusi juga ya. Karena konspirasi mereka itu untuk membunuh Hitler ketahuan ya, dan selama di penjara itu dia menulis ya banyak tulisan-tulisan teologi yang kita warisi juga, surat-surat penjaranya dia jadi sangat terkenal ya, karena dia itu walaupun di penjara berusaha memikirkan ya bagaimana nasib kekristenan ya kalau zaman Nazi Hitler ini lewat ya. Apakah gereja memang sudah kehilangan hati nuraninya begitu saja ya, atau masih ada harapan ya untuk gereja Jerman itu kembali kepada Tuhan ya. Jadi dia banyak menulis pikiran-pikiran teologisnya dia juga. Tetapi sampai satu ketika banyak anggota-anggota kelompoknya itu ditangkap, dia tahu abis itu dia nggak bisa lagi keluar hidup-hidup ya. Sehingga dia mulai menuliskan banyak puisi-puisi juga ya tentang ingatan dia terhadap masa lalu dan lain sebagainya. Dan ada bagian dari puisinya itu ya yang mengharapkan ada secercah cahaya ya di dalam lorong yang sangat gelap gitu ya. Itu dinyanyikan sampai hari ini juga di gereja-gereja di Jerman ya, mengingat Dietrich Bonhoeffer begitu. Nah, ini chapter yang saya pilihkan ya dari bukunya Schlingensippen ini adalah chapter tahun 1933. Ya ini adalah awal mula ya Hitler itu mulai naik ya di dalam kekuasaannya dia begitu ya. Jadi ini kayak turning point-nya Hitler nih. Jadi saya pilihkan Bapak bisa baca chapter ini ya. Kita akan bicarakan beberapa bagian dari chapter ini. Lalu kalau di Learn juga ada film singkat 20 menitan ya tentang Dietrich Bonhoeffer. Kalau Bapak-bapak mau lihat juga di sana mungkin ada gambaran-gambaran lain juga yang muncul di sana. Nah, di biografinya Schlingensippen ini selain cerita tentang Bonhoeffer, kita dapat juga cuplikan-cuplikan gambaran tentang Hitler ya. Selain dari yang kita baca dari bukunya Claudia Kunz itu ya. Nah, di halaman yang ini misalnya digambarkan ya Hitler itu sebenarnya bukan menang karena kemenangan partainya atau kehendak rakyat begitu ya. Melainkan dia itu sebenarnya direkrut oleh penguasa-penguasa saat itu ya, presidennya Oskar von Hindenburg begitu ya, itu adalah presiden pada saat itu, yang merasa bahwa oh ini taktik yang cerdas nih kalau Hitler itu diangkat aja jadi chancellor begitu ya, jadi kansler, karena nanti Hitlernya bisa lebih nurut gitu ya. Tapi yang mereka nggak tahu adalah Hitler itu ambisinya tinggi begitu ya. Jadi ini berusaha saling menipu ya, atau saling memanfaatkan lah ya. Di dalam politik kan selalu seringnya seperti itu ya. Di dalam chapter tentang Soeharto kita juga baca ya, dan bahkan di dalam politik hari ini juga di Indonesia mungkin terus masih terjadi ya bahwa orang kok yang dianggap partainya berseberangan tahu-tahu diangkat ya jadi pejabat juga begitu ya. Terus banyak yang kaget begitu ya. Nah, situasinya mungkin saat Hitler itu seperti itu ya. Hitler tuh bukan orang yang sangat berpengaruh atau apa, kan kita baca di bukunya Claudia Kunz, malah dia diadili ya sempat karena semacam usaha coup gitu.
terus masuk penjara dia ya. Jadi dia bukan orang yang bisa ambil kekuasaan begitu saja, tapi justru diangkat ya sama Hindenburg waktu itu ya, dan terus baru ketahuan dia ambisi-ambisinya sangat tinggi ya. Nah, di bagian bawah ini dibilang bahwa sejak tahun 1933 ini ya, Hitler itu menjadi pemimpin yang menuntut ya loyalitas ya bahkan dari semua bawahan-bawahannya begitu ya, sehingga kelihatan memang dia ambisinya sangat tinggi gitu ya. Nah, di bagian ini ya Schlingensief juga dengan jelas ya bilang bahwa sebenarnya kebencian Hitler ya terhadap Yahudi itu jelas ya. Dari awal juga udah jelas ya. Dan sebenarnya juga tertulis di dalam bukunya yang dia tulis di penjara itu Mein Kampf itu ya. Tapi kata Schlingensief ya sangat sedikit orang Jerman itu yang membaca buku ini ya. Padahal sebenarnya tertera juga di sini begitu ya. Nah, jadi ketika diangkat jadi kansler begitu ya, sebenarnya Hitler ya masih menyembunyikan begitu ya motivasinya itu di dalam pidato-pidato dan simbol-simbol begitu ya. Tetapi menurut Schlingensief ini dari awal dia memang sudah merencanakan ya ada kekerasan ini, violence ini ya. Karena dia bilang misalnya kita tidak dapat membuat omelet ya tanpa memecahkan telurnya. Ya, jadi sebenarnya pikiran bahwa ya udah kita korbankan saja ini ya Yahudi ini begitu ya, itu udah ada di dalam pikiran Hitler sejak lama ya, begitu argumennya Schlingensief ini ya. Karena nah ini dia juga menulis ya bahwa menurut Hitler ya, gambaran Hitler Yahudi itu adalah bagian dari Bolshevis, ancaman Bolshevis ya. Bolshevis ini ancaman kelompok Rusia ya. Jadi Yahudi itu mewakili komunisme begitu ya, memang harus diberantas ya. Pikirannya itu udah semacam itu ya. Kalau Claudia Kunz minggu lalu kita lihat menggambarkan Yahudi itu lebih kepada racun ya, kepada parasit, penyakit orang Jerman itu yang harus dimusnahkan ya, satu problem yang harus dihancurkan begitu ya. Itu gambaran-gambarannya yang memenuhi perasaan bangsa pada saat itu di Jerman ya, karena Jerman babak belur ya akibat Perang Dunia Pertama dan butuh ya semacam kepercayaan diri itu ya yang dilampiaskan kepada orang Yahudi ini gitu ya. Nah, lalu bahkan di dalam pidatonya ini ya yang dicatat oleh Schlingensief ya, Hitler itu bilang bahwa kita ini nasional sosialis ya. Jadi Nazi itu sebenarnya nasional sosialis ya. Sehingga nasionalisme itu di Jerman itu dianggap agak miring ya karena mengingatkan mereka terhadap Hitler di zaman sekarang. Ya. Jadi partai-partai yang bunyinya nasionalis atau apa, oh kita agak hati-hati ya karena jangan-jangan itu neo-Nazi begitu ya. Kalau di Indonesia kata nasionalis itu kan sangat positif ya. Kalau di bahasa Jerman seringnya mengingatkan kepada zaman-zaman Hitler begitu ya. Nah lalu di dalam bagian ini Schlingensief itu bilang ya, bahkan Hitler itu menyamakan diri dengan kekristenan ya, bahwa Nazi itu sama dengan kekristenannya, mirip proyeknya ya adalah kita ini mengklaim seluruh umat manusia begitu ya, agama itu untuk seluruh umat manusia, Nazi juga begitu ya. Nah sehingga Hitler itu melihat dari awal ya bahwa kalau dia klaimnya semacam itu ya, gereja itu bisa jadi ancaman buat dia ya. Dan di Jerman zamannya Hitler ya ada dua macam gereja ya, karena setelah reformasi Martin Luther di Jerman ya. Jadi ada gereja Katolik yang berbeda dari gereja Protestan. Nah, ini Schlingensief mencatat ya, terhadap gereja Katolik Hitler tuh nggak bisa apa-apa ya karena gereja Katolik selalu mengacunya ke Roma. Begitu ya, sehingga ya udah ya dia nggak bisa ya menginfiltrasi bagaimana ya gereja Katolik ya. Cuman ya dia berharap bisa bekerja sama gitu aja ya supaya nggak terlalu menyusahkan gereja Katolik. Tapi gereja Protestan tuh situasinya beda. Ini dicatat. Ya,
gereja Protestan itu karena Martin Luther juga dari gereja Protestan ya, cenderungnya memang tidak punya struktur yang tersentral seperti ke Roma ya, melainkan hanya ada di dalam batas Jerman saja ya, gereja Protestan Jerman ya di Jerman saja begitu ya. Jadi ininya yang diinfiltrasi oleh Hitler dan berusaha dikuasai. Ya, jadi di dalam gereja Jerman ini yang terpecah-pecah ya jadi 8 gereja provinsi begitu ya. Itu terjadi perdebatan ya terhadap Hitler. Nah, tapi banyak orang yang nggak mau mengakui ada perdebatan itu ya, dan ini Slingershippen menulis kebanyakan mengklaim bahwa gereja Protestan itu ya tidak melawan Adolf Hitler ya dengan Jerman barunya itu. Ya, sehingga pertengkaran itu ya bahkan di dalam gereja sendiri itu nggak pernah benar-benar clear begitu ya. Sehingga Bonhoeffer itu waktu mau mengambil sikap ya, mengajak gereja Jerman juga untuk melawan kejahatan ini ya yang dia lihat di depan matanya, itu kesulitan. Ya, karena gereja Protestan itu pecah ya, berdebat sendiri ya, tetapi sebagian besar mengaku setia ya kepada Adolf Hitler dan Jerman barunya. Begitu ya. Jadi situasinya tuh semacam itu. Ya, Hitler dengan sangat cerdas ya juga memahami ya bahwa gereja itu bisa jadi ancaman, terus dia memainkan juga politiknya di sana, gitu ya. Nah, eh, tapi satu kali ya Bonhoeffer yang muda ini disuruh siaran radio ya, diundang dia ya, dan di dalam siaran radio itu kebetulan topiknya ya adalah tentang generasi muda dan konsep pemimpin begitu ya. Ini Führer, ini kata yang dipakai di bahasa Jerman ya. Kalau kita ngomong der Führer itu maksudnya tuh Hitler tuh ya. Nah, lalu di dalam siaran radio ini ya, ini siaran radionya cukup terkenal ya. Karena di dalam bagian ini Bonhoeffer tuh jelas-jelas ya, walaupun masih muda ya, dia berani ya mengkritik Hitler. Dia bilang kalau pemimpin itu menjadi berhala ya, become the idol ya, yang dicari ya oleh para pengikutnya, maka pemimpin itu ya kan dia memposisikan diri supaya pengikutnya itu senang ya dan mengharapkan ya dan memberhalakan di dalam istilahnya yang dipakai oleh Dietrich Bonhoeffer ya. Maka gambaran seorang leader, gambaran seorang Führer begitu ya, akan bergeser menjadi seorang Verführer ya di dalam bahasa Jermannya ya. Dan Verführer ini kata yang sulit diterjemahkan ke bahasa Inggris, di sini ditulis oleh Slingershippen menjadi misleader ya. Verführer itu di dalam bahasa aslinya di dalam bahasa Jerman itu artinya sebenarnya seperti penggoda ya. Tempter atau seducer ya, penggoda yang membangkitkan hasrat seksual begitu ya. Nah, itu Verführer itu sebenarnya katanya ya. Jadi Führer pemimpin akan menjadi penggoda, akan menjadi Verführer. Kenapa? Karena pemimpin itu udah jadi berhala ya di mata para pengikutnya. Begitu ya. Sehingga kepemimpinan yang demikian itu akan menjadi tidak baik ya. Dan menurut Bonhoeffer, the true leader must always be able to disappoint ya. Jadi pemimpin yang benar ya, pemimpin yang sungguh-sungguh selalu harus berani mengecewakan. Ya, kalau dia cuma berusaha menyenangkan suara-suara yang banyak beredar ya, dia ngomong apa aja asal semua orang senang sama dia ya, wah itu bahaya. Ya kata Bonhoeffer itu jadi Verführer. Ya. Nah di siaran radio ini ya langsung radio stationnya itu langsung dicopot tuh mic-nya si Bonhoeffer tuh dimatiin ya sehingga siaran radionya itu putus di udara gitu aja ya. Tapi lalu di sini Slingershippen itu menulis Bonhoeffer itu berhasil memprinting ya, mencetak pidatonya itu ya dan mensirkulasikannya juga di antara teman-teman dan kenalannya gitu ya. Jadi waktu masih sangat muda, masih sangat awal saja ya, tahun 1933 ini Bonhoeffer itu udah ngeh
ini Hitler ini problem ini, masalah ya, sehingga dia tuh begitu ada kesempatan di siaran radio itu mengkritisi Hitler gitu ya. Nah lalu ini Schlingensief juga mencatat ya, waktu minggu lalu kita juga udah menyebut sedikit ya kejadian ini ya. Jadi tanggal 27 Februari tahun 1933 itu Reichstag, ini gedung parlemen, itu terbakar. Ya, nah menurut Schlingensief ya Hitler itu langsung ya dengan sangat cerdas juga memanfaatkan momen ini ya. Padahal di Jerman dan di luar negeri ya itu ada suara-suara yang mengklaim bahwa ini jangan-jangan kelompok Nazi juga yang melakukan pembakaran gitu ya, melakukan huru-hara. Nah, tapi langsung dimanfaatkan ya untuk mempersalahkan kelompok komunis. Begitu ya. Dan pagi-pagi bahkan setelah kebakaran itu belum ada apa-apa ya, langsung muncul propagandanya ya, tuduhan kepada komunis bahwa mereka yang telah membakar gedung parlemen ini, Reichstag. Begitu ya. Jadi Schlingensief menduga ini memang diatur ya, karena cepet banget ya, belum apa-apa pagi-pagi udah ya ada semacam dekret emergency ya yang ditandatangani oleh Presiden Hindenburg ya, bahwa ini memang kejadiannya semacam itu. Ya, jadi banyak yang curiga kata Schlingensief ini sebenarnya kerjaan Nazi juga gitu ya. Jadi Schlingensief itu menggambarkan Hitler itu orang yang cerdas ya, memanfaatkan politik juga terhadap gereja ya. Juga bahkan ketika Bonhoeffer muda yang brilian ini pidato langsung dihajar begitu ya, putusin siaran radionya ya, dan ada kejadian kebakaran di parlemen ini juga langsung dimanfaatkan ya untuk kebutuhan politisnya Hitler gitu ya. Nah, jadi karena ini gereja terpecah-pecah ya begitu, dan lagi media juga disensor dan lain sebagainya. Kabar-kabar semacam ini ya di luar negeri itu juga jadi sulit terdengar ya. Mungkin kondisinya sama seperti sekarang kalau di negara-negara yang sangat otoriter ya atau diktator ya, eee, kita jadi sering meragukan ya angka misalnya statistik yang muncul itu kalau di dalam pandemi Covid itu benar atau enggak begitu ya, misalnya dari Rusia, dari China ya, bukan cuman media internasional yang mencurigai mereka, bahkan rakyat mereka sendiri juga mengeluh itu jangan-jangan angka-angkanya dimanipulasi ya, karena kita nggak tahu ya, pemerintah itu terlalu terbiasa ya menutupi berbagai hal ya. Nah, di Tribun Hofer itu dari awal ya juga melihat ya gelagat semacam ini ya, sehingga yang mereka lakukan adalah karena mereka punya teman-teman di dunia internasional ya, mereka berusaha ya supaya apa yang terjadi di Jerman itu eee, informasinya bisa bocor ya ke luar negeri juga ya. Karena kalau misalnya sekutu Amerika sama Inggris merasa bahwa, oh ini memang Hitler pemimpin yang kuat ya, pemimpin yang baik ya, membawa kemajuan buat Jerman dan kepada dunia ya. Nah jangan-jangan Hitler itu mencaplok seluruh Eropa akan dibiarkan saja ya, karena tidak tahu ya kekejaman semacam apa yang dilakukan ya. Jadi Bonhoeffer itu berusaha jadi informannya ya untuk dunia internasional ya. Nah, dan kebanyakan orang Jerman itu memang takut ya terhadap eee, Russian Bolshevism ya, komunis Rusia pada saat itu ya. Eee, sehingga Hitler itu ya menurut Schlingensief ini nggak perlu ya menahan diri terlalu bagaimana ya kalau membicarakan tentang kebencian terhadap Yahudi ya. Karena begitu Yahudi itu ditempelkan terhadap komunisme ya, ini semua jadi masuk akal ya buat orang Jerman. Ya udah gitu ya, mereka memang penjahatnya dan memang ada rasa takut juga yang cukup ya terhadap, komunisme ya. Termasuk, banyak orang Kristen ya, termasuk gereja Protestan dan gereja Katolik. Ya sehingga perjuangan Bonhoeffer itu beratnya minta ampun ya, karena orang-orang yang justru di gereja yang beragama itu yang seharusnya ya bisa
punya hati nurani ya dan memperjuangkan ya orang-orang yang dibantai, dibunuhin begitu ya. Malah mereka ya yang menjadi pendukung-pendukung Hitler begitu ya, karena eee, mereka menyimpan kebencian yang sama ya terhadap dan rasa takut ya. Justru di sini malah, Schlingensief menulis rasa takut ya. Seringkali kalau prejudis atau fanatisme dan sebagainya itu muncul memang seringkali, dilandasi dengan rasa takut sih. Ya, ada rasa takut terhadap pihak itu yang, diklaim jahat ya, kafir dan lain sebagainya ya. Sehingga perasaan-perasaan itu sangat kuat ya, sehingga gereja Protestan itu lumpuh ya pada saat itu ya, tidak bisa secara, kritis lagi ya melakukan perlawanan terhadap partai Nazi gitu ya. Malah, ketika Nazi itu memboikot ya ini toko-toko Yahudi dan lain sebagainya ya gereja ya udah begitu ya ikut aja juga begitu, ya. Jadi, kondisinya tuh seperti itu ya yang dialami oleh Dietrich Bonhoeffer juga ya. Nah, Hitler ya digambarkan oleh Schlingensief ini juga, mahir ya menggunakan bahasa-bahasa agama ya. Jadi di bagian yang ini misalnya ya, di dalam bulan Mei ada pidatonya dia ya, dia itu menjanjikan akan menghentikan, meniadakan pengangguran begitu ya, menghilangkan problem-problem sosial, membangun jalan tol begitu ya. Lalu, di dalam pidatonya ini ditutup ya dengan satu doa ya, bahwa Tuhan kita sekarang bersama Engkau ya, maka berkatilah perjuangan kami untuk kebebasan kami dan untuk bangsa Jerman kami, begitu ya. Jadi, Hitler itu terbiasa juga ya menggunakan propaganda agama gitu ya untuk mengukuhkan posisinya ya, sehingga ya gereja melihat, ya ini mungkin pemimpin yang, menjadi harapan Jerman, begitu ya dan, patut didukung, begitu ya. Nah bahkan juga ya di ini Schlingensief menulis ya, Hitler itu mengirimkan ya, tentara-tentaranya ini pakai seragam tentara ya, untuk pergi, kebaktian di gereja ya, ikut ya. Sehingga banyak, jemaat-jemaat gereja itu berpikir ya, bahkan juga ini, pendeta, profesor teologi ya, bahwa wah ini sebenarnya, Nazi ini melakukan gerakan besar-besaran ya yang mendukung agama kita begitu. Lihat aja tentaranya masuk gereja ya, suruh ikut kebaktian juga dan seterusnya ya. Sehingga ya, seolah-olah gereja ini dibutakan ya, mereka hanya melihat bahwa, oh ini baik sekali Hitler sebenarnya untuk gereja ya, mengusahakan hal-hal yang baik untuk gereja ya, sehingga, harus harus didukung begitu ya. Nah sehingga kebanyakan komunitas gereja itu bungkam ya, dan bahkan buta ya, terhadap hal-hal yang dilakukan Hitler ya. Nah keluarga Bonhoeffer ini ya, Karl Bonhoeffer ini, bapaknya Dietrich Bonhoeffer ya, itu seorang psikolog ya, eee, dan mereka bersentuhan dengan pemerintahan itu cukup dekat ya. Misalnya, ini Schlingensief ini mencatat ya, bahwa, orang yang dituduh membakar Reichstag itu ya, seorang dari Belanda begitu ya, itu, misalnya disuruh dilayani oleh, bapaknya Bonhoeffer ini begitu ya, sehingga, banyak kejadian-kejadian di pemerintahan itu keluarga Bonhoeffer itu terlibat dan ikutan mendengar ya, sehingga mereka tuh bisa punya kejelasan ya, lebih cepat ya, bahkan dari orang-orang yang sezamannya ya. Ini, Hitler ini ada masalah ya, sehingga Schlingensief itu menulis, "The Bonhoeffers were among the best informed families in the country ya, having more specific experience than most people of the criminal methods being employed by the new government." Ya, jadi mereka, keluarga Bonhoeffer ini menyadari dengan cepat ya, taktik-taktik yang dipakai oleh pemerintahan Hitler itu ya, di dalam, melakukan, pemerintahannya begitu ya, sehingga mereka lebih bisa ya membaca, ini ya, kenapa ini Hitler ini ada masalah begitu ya. Nah ini di buku Schlingensief ini sebenarnya ada chapter lain juga ya yang menceritakan Bonhoeffer itu waktu di Amerika ya,
dia ke gereja orang hitam di Bronx. Ya, dia kan ke New York ya, ke apa, Union Theological Seminary di New York. Dan New York City itu bagian selatannya itu memang bagian orang-orang hitam ya, di Bronx itu yang lebih miskin, lebih sulit hidupnya ya. Dan si Bonhoeffer muda itu ke sana, ini ya, melayani komunitas hitam, ikut kebaktian di sana ya. Sehingga ada dugaan ya, Bonhoeffer itu jadi lebih sensitif ya terhadap isu-isu rasial begitu ya, karena pernah melihat ya gambaran-gambaran orang hitam di Amerika itu. Ya, pengalaman itu membekas ya, sehingga begitu dia kembali ke Jerman, dihadapkan kepada realitas Nazi Hitler di zamannya, dia tuh lebih sensitif begitu. Ya. Nah, tapi begitu Bonhoeffer ini berusaha ngomong ya dengan orang-orang di gerejanya ya, itu nyaris nggak ada yang setuju ya sama dia ya dan nggak bisa menangkap ya bahwa ini problem ya. Jadi seolah-olah Bonhoeffer itu sendirian ya di gereja itu ya dan dia itu jadi perjuangannya jadi luar biasa berat ya. Nah ini juga ada problem teologi ya. Kalau bapak-bapak tidak familiar ya dengan gereja di Jerman ya. Gereja di Jerman itu punya tradisi sangat panjang ya. eh, Agak baik relasinya dengan pemerintah. Ya, kenapa? Karena waktu zaman Martin Luther itu berontak ya terhadap gereja Katolik Roma ya, melakukan reformasi begitu ya, memisahkan diri ya. Martin Luther itu dilindungi oleh Prince Friedrich ya, yang menyembunyikan Martin Luther ya. Jadi begitu Martin Luther itu diadili, diculik sama Prince Frederick ini ya, bahasa Inggrisnya jadi Frederick, bahasa Jermannya Friedrich. Terus disembunyikan ya Martin Luther ini sehingga bisa hidup ya. Kalau enggak kali dia di jalan udah dibunuh begitu ya. Nah, sehingga di dalam tradisi Jerman itu pemerintah sama gereja itu sebenarnya relasinya dekat ya. Pemerintah adalah pelindungnya gereja. Ya, sehingga Martin Luther itu ada semacam teologi ya, teorinya ada yang disebut dengan the two kingdom ya. Ada pemerintah itu adalah kerajaan tersendiri, tapi gereja juga adalah kerajaan yang lain ya. Sehingga tugasnya pemerintah adalah bukannya mengontrol gereja ya, tetapi membebaskan supaya orang tuh boleh beribadah dengan baik. Ya tapi nggak boleh ngontrol ya, jangan campur tangan urusan gereja begitu ya, tapi relasi itu dekat ya. Sehingga memang gereja Protestan di Jerman itu kesulitan ya mengkritisi Hitler karena relasinya antara agama sama negara itu dekat sekali. Begitu ya dan pemerintah itu memang jadi pelindungnya gereja ya. Sejak zaman Martin Luther sudah seperti itu ya abad ke-16 ya. Nah, eh, sehingga ya Bonhoeffer itu terpaksa ya memikirkan ulang ya teologi semacam itu di zaman Hitler ya. Bagaimana ya bisa lebih clear ya kalau kalau harus mengkritisi Hitler ya. Sehingga ada satu essay ya yang ditulis oleh Bonhoeffer ya, menuliskan bagaimana pikiran teologi dia ya, relasi antara agama dan negara yang seharusnya. Ya, dan di dalam tulisan ini juga kita bisa melihat ya, apa yang dipikirkan Bonhoeffer sehingga akhirnya dia itu ikut ya di dalam kelompok yang bersekongkol untuk membunuh Hitler. Ya ini kan sebenarnya agak ekstrim ya kalau Bapak bayangkan ya. Ini seorang pendeta ya, pendeta ulama begitu ya, tapi ikut dalam persengkokolan untuk pembunuhan ya dan berusaha membunuh Hitler begitu ya. Sehingga apa ya ada di belakang kepalanya dia ya? Kok dia bisa ya berpikir semacam itu padahal ya pendeta nggak boleh lah ikut persengkokolan pembunuhan ya. Nah, esainya yang dia tulis itu menjelaskan ya hal itu ya. Dia bilang ya, bagaimana ya gereja itu harus bersikap terhadap negara ya kalau negara atau pemerintah itu jadi jahat begitu ya. Jadi ada 3 sikap yang bisa diambil ya. Pertama, gereja itu harus mempertanyakan pemerintah. Ya, harus berani mengkritisi ya pemerintah dan negara begitu ya. Kalau negara itu jadi jahat ya harus meminta pertanggungjawaban negara begitu ya. Nah, lalu yang kedua yang harus dilakukan gereja adalah
gereja itu punya kewajiban ya kepada korban yang menjadi korban penindasan itu. Ya, bahkan kalaupun mereka bukan anggota gereja, artinya kalaupun mereka bukan orang Kristen begitu ya, tetap gereja itu punya kewajiban untuk menolong orang-orang yang tertindas ini. Gitu ya, itu yang kedua. Nah, tapi kalau kejahatan itu terus berlanjut ya, maka tidak bisa tidak ya, harus ada pilihan yang ketiga ini. Ya, kata Bonhoeffer ya, tidak cukup ya gereja itu kalau cuma membebat luka korban-korban itu yang digilas oleh roda kereta yang menggila ini begitu ya. Tetapi gereja itu juga harus ya menghentikan jalannya roda penindasan itu ya, sehingga perlu ya melakukan political action ya, sehingga Bonhoeffer itu tidak ragu ya menghadapi Hitler yang semacam itu. Dia memutuskan untuk ikut ya ke dalam gerakan rahasia ini ya, yang untuk membunuh Hitler begitu ya. Nah, tentu saja Bonhoeffer itu kan bukan tentara ya, jadi dia nggak pegang senjata. Kerjaannya dia selalu sebagai informan. Ya, dia yang semacam double agent ya. Kalau siang-siang dia pakai jubah pendeta ya, terus lalu di saat-saat dia tidak melakukan tugas kependetaannya, dia jadi informan ya. Jadi meneruskan informasi-informasi yang dibutuhkan baik untuk kelompoknya di dalam negeri maupun ke luar negeri begitu ya. Nah, jadi dia memang nggak melakukan usaha pembunuhan secara langsung, tetapi dia menyetujui hal itu dan ikut ya ke dalam kelompok persekongkolan rahasia itu. Nah, Bonhoeffer juga menyadari ya, kalau nanti kapan-kapan terbongkar ya dan ketahuan dia, pasti dia dipecat dari gereja. Ya karena ya nggak bisa diterima ya kali secara etika ya seorang pendeta melakukan hal-hal yang semacam itu ya. Tapi dia mau ya menerima resiko itu dan merasa bahwa itu memang yang harus dilakukan zaman itu ya, sehingga dia memang memutuskan untuk ikut ya di dalam gerakan itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau komentar? Silakan kalau ada sebelum kita lanjut. Belum, Pak. Cukup, Pak. Masih oke ya? Masih oke, Pak. Gimana pendapatnya sejauh ini terhadap Bonhoeffer? Dia pendeta yang seperti apa? Oke atau nggak oke? Oke, Pak. Saya Kan mau tanya, Pak. Iya. Sebagai namanya siapa? Bonhoeffer. Iya. Bonhoeffer itu, Bonhoeffer ya. Iya. Dia sebagai pendeta, dia menyadari bahwa kepemimpinan Adolf Hitler itu salah. Iya. Kok dia bisa ada niatan untuk membunuh ya, Pak? Jadi yang mendasari dia untuk membunuh kenapa? Sedangkan dalam kekristenan saja itu jangan membunuh itu masuk dalam 10 perintah Tuhan. Kenapa Betul. dia seperti ingin melanggar gitu? Apakah yang mendasarinya gitu loh, Pak? Terima kasih. Iya, jadi itu tadi ya yang di esai yang dia tulis itu ya. Dia kan berusaha merenungkan lagi ya hubungan antara agama ya, antara gereja dengan pemerintah ya. Jadi kenapa sampai dia harus mengambil keputusan itu ya, ikut dalam persekongkolan pembunuhan ya, padahal dia seorang pendeta. Karena dia merasa yang pertama dia udah kerjakan ya, mengkritisi pemerintah. Sudah ya. Tapi waktu dia siaran radio langsung ya di cut begitu ya di udara begitu ya. Terus dia juga udah berusaha ya merawat ya korban-korban penindasan itu ya. Nah, tapi penindasan ini dan kejahatan ini tidak bisa dihentikan ya di dalam pandangan Bonhoeffer itu, kecuali kalau Hitler itu dibunuh ya atau dikudeta ya. Karena memang sedemikian kejamnya yang dilakukan Hitler dan Bonhoeffer tidak melihat cara lain ya kecuali itu, sehingga makanya dia bilang di dalam pilihan yang ketiga, kalau mengkritisi itu udah nggak bisa. Ya, lalu menolong korban penindasan itu juga udah dilakukan ya, tapi terus kejahatan itu masih terus terjadi, maka orang Kristen itu menurut dia harus siap ya menghentikan roda penindasan itu. Nggak cuman sekedar melihat
keretanya lewat begitu saja menindas banyak orang ya, tapi harus ambil balok kayu begitu ya, tusuk ke dalam rodanya supaya rodanya berhenti. Begitu ya mungkin bayangan di kepalanya Bonhoeffer ya, sehingga dia mengambil keputusan semacam itu ya. Tentu bisa kita perdebatkan ya, dan apalagi kita ada di belakang meja ya, membaca buku ya, dengan sangat mudah kita menyalahkan atau membenarkan ya keputusan-keputusan yang diambil di saat-saat kritis semacam itu ya. Tetapi biar bagaimanapun ya, Bonhoeffer itu dianggap oleh gereja Protestan yang menjadi semacam hati nuraninya gereja yang masih utuh ya, keluar dari Perang Dunia Kedua itu masih punya hati nurani. Ya, kalau nggak ada Bonhoeffer, berarti mungkin seluruh gereja Jerman itu memang udah kandas dan nggak ada harapan lagi ya, karena semuanya mendukung Hitler begitu saja sih. Gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan menjawab ya soal bagaimana melihat motivasi Bonhoeffer. Ada Ya, pertanyaan lain? terima kasih Pak. Oke. Nah, kita coba lanjut ya. Nah, jadi ini misalnya di bagian ini ada infiltrasi terhadap gereja Jerman yang diceritakan oleh Schlingensippen ini dalam bukunya ya. Jadi ada menteri kebudayaan dan agama ya waktu itu ya. Itu tahu-tahu mengambil posisi menjadi kepala gereja. Ya karena ini di tengah-tengah krisis ini ada kepala gereja waktu itu Herman Kapler namanya, ini mengundurkan diri. Ya sehingga nggak ada ketuanya begitu ya. Tahu-tahu langsung diambil alih aja sama menteri budaya dan keagamaan ini, Bernhard Rust namanya. Begitu ya. Dan pada saat itu ya begitu Rust ini diangkat menjadi kepala gereja ya, semua orang tuh udah tahu juga ya bahwa Rust ini bukan orang yang sebenarnya simpati terhadap gereja ya. Dia itu jadi kepala itu cuman untuk mengontrol aja ya, dan juga ada kebencian yang sangat besar ya terhadap Yahudi yang semua orang juga tahu begitu ya. Dan ini cuman anggota partai aja yang berusaha menginfiltrasi gereja, tapi nggak ada perlawanan ya. Udah begitu aja langsung dikooptasi itu gereja ya. Ini bahkan mungkin lebih lebih kasar ya kalau menurut cerita Schlingensippen ini dibanding dengan chapter yang kita baca dari Elson, bagaimana dia menggambarkan Soeharto itu membentuk ICMI ya pada saat itu ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia begitu ya. Ini langsung di kepala gereja turun langsung diambil alih begitu aja ya seluruh gereja Jerman itu ya. Nah, lalu di sini juga Schlingensippen itu menulis ya di halaman berikutnya bahwa Hitler itu sedemikian cerdas ya, sehingga yang dia lakukan adalah dia membiarkan aja si Bernhard Rust itu ya mengobok-obok gereja ya dan menjadikan dia kepala gereja, tapi dia nggak mau campur tangan langsung Hitlernya ya, sehingga kalau ada apa-apa ya dia bisa nyalahin anak buahnya. Oh ini si Bernhard Rust nih, ini menteri budaya dan agama ini nih yang salah ya, bukan saya gitu ya. Jadi bisa ada permainan semacam itu ya yang ditulis ya. Ini di sini Schlingensippen itu melakukan penilaian terhadap politiknya Hitler itu. Ya. Jadi ini sangat sangat lihai ya cara Hitler itu mengambil alih gereja ya dan membutakan gereja ya terhadap sepak terjang kekejamannya dia. Ya. Nah, lalu ya di gereja itu ada bagian ini yang dibahas oleh Schlingensippen. Akhirnya mereka menulis satu paragraf ya, satu peraturan yang disebut Arian Paragraf. Begitu ya, sehingga gereja itu juga menyetujui dan mensahkan ya bahwa orang Yahudi itu ya memang nggak apa-apa ya ditindas ya oleh Jerman ya. Dan Bonhoeffer ini melakukan perlawanan ya, dia membuat pamflet tulisan begitu ya untuk menyanggah itu ya kenapa gereja The German Christians ya, namanya aja gitu ya, menggambarkan bahwa ini gereja Kristen resmi negara begitu ya.
eh, dan the German Christian ini mengambil membuat regulasi yang disebut Aryan Paragraph ini yang menghalalkan gak apa-apa ya orang Yahudi itu ditindas dan dikorbankan begitu ya. Nah, Bonhoeffer ini menyanggah ya, dia bilang ya, the German Christians, ini ya gereja resmi Jerman ini ya, bilang bahwa we are not so much concerned with these 1,000 Jewish Christians as with the millions of our fellow citizens who are estranged from God ya. Jadi posisinya gereja Jerman pada saat itu bilang bahwa kita ini nggak concern nih sama orang-orang Yahudi, itu kita lebih concern sama sesama orang Jerman kita ini ya yang meninggalkan Tuhan ya, sehingga untuk supaya orang-orang Jerman ini tidak meninggalkan Tuhan ya, maka nggak apa-apa ya ini orang-orang Yahudi ini dikorbankan begitu ya. Jadi Bonhoeffer itu bilang Aryan Paragraph ini melakukan hal itu tuh gereja ya. Sedangkan Bonhoeffer itu menjawab ya, we answer ya, we too are concerned for those outside the church. Ya, kita harus concern ya terhadap orang-orang yang di luar gereja kita ya. But the church does not sacrifice a single one of its members ya. Tetapi gereja juga tidak mengorbankan satupun dari anggotanya ya. It may even be that the church, for the sake of 1,000 believing Jewish Christians that it is not allowed to sacrifice, might fail to win over those millions. Jadi kata Bonhoeffer ya, kalau gereja itu gagal ya untuk juga berjuang demi banyaknya orang Kristen Yahudi juga yang percaya kepada Tuhan begitu ya, maka kita sebenarnya juga udah gagal ya memenangkan banyak orang Jerman juga yang percaya kepada Tuhan. Ya, jadi buat Bonhoeffer itu ya, kepercayaan pada Tuhan itu nggak bisa tuh cuman sekedar buat oh ini orang Jerman aja ya, atau orang yang menjadi semacam pikiran aja tentang Tuhan yang di awang-awang gitu ya. Kalau gereja itu nggak menghidupi ya, menolong orang yang tertindas itu, kita itu udah gagal juga ya terhadap semua orang Kristen Jerman ini. Ya begitu ya kritiknya Bonhoeffer terhadap gereja Jerman yang udah diinfiltrasi itu ya. Ya tetapi di dalam dunia yang penuh dengan politik dan kepentingan dan gereja itu udah dikuasai negara ya, kritik-kritik semacam Bonhoeffer itu juga nggak didengarkan begitu ya, mengalami banyak sekali kesulitan Bonhoeffer. Nah, gerejanya Bonhoeffer sendiri ya, itu namanya adalah The Confessing Church ya, gereja yang masih mengaku ya, gereja yang mengaku percaya begitu ya. Nah, sebenarnya ini Schlingensief juga tulis di bukunya ya, Hitler itu bukan mau mengutamakan gereja atau mendukung agama begitu ya. Nggak ada concernnya atau mimpi-mimpi Hitler ke arah itu ya. Yang penting buat diktator semacam Hitler ya adalah bahwa gereja itu ya mengagumkan ya. Karena gereja itu udah bertahan berabad-abad begitu ya sebagai kekuasaan ya. Jadi Hitler itu semacam kagum terhadap kekuasaan yang semacam itu ya, dan terutama gereja Katolik ya yang udah sangat tua begitu ya, dan mungkin juga Hitler tuh nggak mampu menggoyang itu ya karena kan masih terkait sama Roma dan lain sebagainya. Yang dia bisa acak-acak adalah gereja Protestan Jerman begitu ya, sehingga itu menjadi modelnya dia ya bagaimana kekuasaan kerajaan Hitler itu ya yang dibilang sebagai the Third Reich ya, kekaisaran ketiga. Ini karena Hitler itu berusaha menempatkan Jerman di dalam zamannya itu ke dalam trajektori sejarah keemasan kekaisaran Jerman begitu ya. Nah, sehingga dia tuh bilang ya, dan mungkin ini juga pakai jargon agama Kristen ya, bahwa kekaisaran dia ya, empire dia ini, the Third Reich adalah kerajaan 1000 tahun ya, 1000-year Reich begitu ya. Nah, sehingga buat Hitler ini semua permainan kekuasaan nih ya, dan gereja itu adalah juga
semacam pameran kekuasaannya yang udah bertahan berabad-abad ya, dan dia coba untuk kooptasi ya, dia berusaha cengkram ya untuk kepentingan politikal dia ya. Nah jadi ini Schlingensief ini menulis ya, the struggle of the confessing church against the German Christians ya, perlawanan antara gereja Bonhoeffer ini ya, the confessing church, gereja yang mengaku percaya ya, melawan gereja resmi Jerman ya, the German Christians, was from the beginning a struggle against the wrong opponent. Ya jadi gerejanya Bonhoeffer melawan gereja resmi Jerman ini perlawanan yang sia-sia ya. Salah sasaran begitu ya menurut Schlingensief, karena di belakang the German Christians ini sebenarnya Hitler gitu yang memainkan kekuasaannya. Gereja resmi Jerman itu cuma bonekanya aja di tangan Hitler ya. Nah, sehingga Bonhoeffer itu walaupun terus menegaskan ya bahwa kekristenan itu kalau memang berangkat dari kitab suci ya, seharusnya berbicara untuk orang-orang yang tidak punya suara ya, yang tertindas ya. Itulah kehidupan keagamaan yang sesungguhnya begitu ya. Nah, kritik-kritik Bonhoeffer yang semacam itu tidak didengarkan gereja sih, karena sebenarnya lawan utamanya itu Hitler yang ada di belakang gereja Jerman ya. Nah, begitu gambaran Schlingensief ya terhadap perjuangan Hitler itu. Nah, Bapak-bapak ada pertanyaan atau komentar? Silakan. Ya, silakan Pak Samuel kalau ada Pak, komentar. berarti sebenarnya gereja Jerman Kristen itu pandangannya sudah berubah atau emang karena takut sama Hitler, takut atau gimana Pak? Jadi kenapa bisa mendukung Hitler, sedangkan seharusnya mereka sadar dong kalau apa yang dilakukan Hitler itu salah. Apakah karena mereka takut atau karena kayak seperti sudah dipengaruhi itu yang dijelaskan minggu lalu di cuci otaknya, pandangannya sudah berbeda gitu. Ya, Hitler kan mainnya juga tidak terang-terangan sekali ya. Dia kan pakai itu menteri agama dan budayanya dia untuk mencaplok gereja begitu ya. Lalu juga dia tuh bicara dengan jargon-jargon agama juga begitu ya, di dalam pidato-pidatonya bahkan begitu ya. Bicara-bicara tentang Tuhan yang diminta untuk memberkati Jerman dan proyek besarnya ini begitu ya. Nah, jadi nuansa-nuansa keagamaan itu kental juga ya. Dan itu mungkin yang didengarkan oleh gereja, sehingga harapan mereka itu memang diarahkan kepada Hitler ya. Sehingga diagnosisnya Bonhoeffer ya, memang sangat tajam ya, bahwa pemimpin yang sudah dijadikan berhala ya oleh rakyatnya begitu ya, itu akan jadi penggoda begitu ya, kan itu ya di dalam pidatonya speech-nya Bonhoeffer itu yang langsung diputus itu di radio ya. Bonhoeffer itu dengan tajam ya bisa menangkap apa yang sedang terjadi ya. Ini pemimpin yang sangat populis ya. Dia ngomong apa aja yang diinginkan rakyatnya ya, supaya dia mendapatkan dukungan, dan terutama hal-hal agama itu dia manfaatkan juga ya, karena itu sangat powerful sekali ya. Sehingga orang-orang yang bahkan profesor-profesor teologi ya, ulama-ulama sendiri yang di gereja itu ya separoh dibutakan ya, tapi separoh lagi mungkin didorong oleh keinginan mereka juga. Ya mereka kan orang Jerman juga. Mereka ingin juga Jerman itu jadi maju ya. Dan mereka bukan orang Yahudi ya. Apa urusannya orang Yahudi itu ya, yang memang juga mungkin di dalam pandangan mereka itu sampah masyarakat ya. Dan mereka diam-diam menyetujui ya hal-hal yang dikatakan Hitler ya, bahwa sampah masyarakat ini racun, parasit yang memang harusnya kita musnahkan saja ya, supaya bangsa Jerman ini jadi lebih baik. Begitu ya. Sehingga sebenarnya mereka bisa dibilang separuh ditipu Hitler, separuh menipu diri mereka sendiri. Ya, karena itulah keinginan-keinginan mereka juga yang dibakar oleh Hitler ya, dan dimanfaatkan dengan sangat cerdas begitu ya secara politis. Begitu. Lalu Pak, kan dijelaskan Hitler itu
karena gereja Katolik itu sudah ada pusatnya ke Roma dan dia hanya bisa mengacak-acak yang gereja Protestan. Bonhoeffer apa ada minta bantuan dari gereja Katolik atau gimana? Sikap gereja Katolik seperti apa, Pak? Iya, di bagian buku Slingensippen ini nggak terlalu diceritakan ya, karena Bonhoeffer itu Lutheran ya, Bonhoeffer itu Protestan. Slingensippen ini juga muncul dari latar yang sama ya. Jadi memang gereja Katolik itu kan juga, kalau posisi gereja Katolik ya, gereja Katolik itu juga gereja yang dekat dengan negara. Ya, karena apalagi di Vatikan ya kan, bahkan gereja itu juga kepala negaranya ya. Jadi seolah antara negara sama agama nggak terlalu ada pemisahan. Ya, negara yang zaman modern ini melakukan pemisahan antara agama dan negara dengan cukup keras ya, adalah misalnya Amerika. Karena orang-orang Amerika itu, mereka dulu itu imigran dari Eropa dengan sejarah bunuh-bunuhan antar agama ya, dengan alasan agama saling bunuh-bunuhan, berdarah-darah di Eropa ya. Sehingga mereka waktu lari ke Amerika itu, mereka itu bertekad menjadikan the new world ini ya di Amerika itu sebagai tempat di mana nggak ada lagi bunuh-bunuhan antar agama. Itu ya, sehingga di dalam regulasi atau undang-undang kebijakan yang dilakukan itu, mereka berusaha membuat negara itu nggak ngurus sama sekali soal agama. Soal agama itu di daerah privat ya. Sehingga misalnya kan isunya kalau zaman sekarang ya, di Amerika kan di state-state tertentu boleh ya pernikahan homoseksual ya. Tetapi gereja itu boleh nggak mau menikahkan orang yang homoseksual. Jadi urusan gereja, negara nggak ikut campur. Begitu ya. Cuman secara hukum catatan sipil, gereja atau negara bagian tertentu itu hukumnya boleh, tapi gereja boleh nggak mau, gitu ya. Jadi antara urusan negara sama urusan gereja ini ada pemisahan yang ketat, begitu ya. Dan kalau aparat pemerintah itu nggak boleh ngomong-ngomong soal agama kalau di Amerika ya. Bahkan kalau misalnya guru ya, guru di sekolah sekolah pemerintah ya, sekolah negeri begitu ya, itu nggak boleh ngomong-ngomong di kelas yang bernuansa agama sehingga mengintimidasi orang yang mungkin minoritas. Begitu, jadi juga nggak boleh berdoa di kelas dalam agama Kristen, apalagi nggak boleh karena mayoritasnya orang Kristen begitu ya, supaya nggak mengintimidasi yang beragama lain karena dia itu pegawai negeri ya, dia negara itu nggak boleh campur dan mengintimidasi bagian hal-hal yang bersangkut paut dengan agama. Nah, tapi tradisi di Eropa ya, juga di Jerman, itu agama sama negara itu dekat ya, karena Martin Luther juga salah satu patronnya itu kan Prince Frederick ya. Sehingga mereka di dalam tradisi yang sangat berbeda ya. Sehingga Bonhoeffer itu perjuangannya juga sulit ya, mau mengkritisi pemerintah itu, gereja itu kayak gagap. Ya, karena gereja itu nggak terbiasa juga kritis ya terhadap pemerintah, bahkan pemerintah yang udah sejahat kayak Hitler gitu. Ya, mungkin itu memberi gambaran ya apa yang terjadi di Jerman pada saat itu. Ada lagi komentar Bapak-bapak yang lain? Atau pertanyaan juga boleh. Ya, jadi sebenarnya di dalam sejarah politik bangsa-bangsa ya, agama sama politik itu dekat banget sih. Ya, dan sering memang jadi dimanfaatkan ya oleh kekuasaan-kekuasaan. Makanya saya tuh selalu kagum terhadap tokoh seperti Gus Dur itu ya, yang di tengah-tengah zaman keemasan Soeharto itu berusaha menjaga jarak ya, jangan sampai ya agama itu dicaplok begitu ya dan dijadikan senjata politik begitu ya. Gus Dur itu sangat cerdas ya, berhasil ya berusaha menavigasi Islam itu tetap punya kemurnian itu ya di dalam zaman yang sangat sulit seperti di dalam zaman Soeharto itu. Gitu. Oke, nah
Jadi begini aja materi kita untuk malam ini.